Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Laude Gusman Asyura SPDMA, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Nah, video ini akan menampilkan pembelajaran dengan nama mata kuliah Menulis Kreatif Sastra. Dalam video kali ini ada beberapa pembahasan mengenai yang pertama deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, dan video pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa. Mengenai deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah yaitu Menulis Kreatif Sastra dengan kode mata kuliah CAB 60123, dan ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diampu pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Dosen pengampunya ada Dr. Eliana Hinta M.Hum, Ibu Zilfa Ahmad Baktayan MA, Ibu Eka Sartika MPD, dan saya sendiri Laude Gusman Asyura MA. Nah, perihal deskripsi mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran multiliterasi. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kompetensi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta karya kreatif produk kesusastraan. Isi pokok mata kuliah ini meliputi konsep dasar menulis kreatif sastra, tujuan, prinsip, dan kondisi pembelajaran menulis kreatif sastra, prosedur pembelajaran menulis kreatif sastra, materi pembelajaran menulis kreatif sastra, media pembelajaran menulis kreatif sastra, telaah isu kontemporer dan struktur menulis kreatif sastra, proyeksi penulisan karya sastra secara kreatif dan kompatibel, dan menciptakan produk penulisan kreatif sastra yang meliputi karya sastra dan artikel populer. Nah, kemampuan yang diharapkan terangkum dalam CPMK yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar menulis kreatif, CPMK kedua mendeteksi prinsip-prinsip penulisan kreatif dalam kategori sastra dan artikel populer, kemudian yang ketiga menelaah isu yang lazim muncul dalam karya sastra, penulisan opini, dan penulisan resensi, CPMK keempat menganalisis struktur karya sastra, resensi, dan opini, yang kelima mengevaluasi penulisan karya sastra, resensi, dan opini terhadap isu kontemporer, yang keenam menciptakan penulisan kreatif dalam kategori karya sastra, penulisan resensi, dan penulisan opini. CPMK kemudian terintegrasi ke dalam 16 kali pertemuan, 14 pertemuan aktif, 1 UTS, dan 1 UAS. Berikut masing-masing materi dalam setiap pertemuan. Yang pertama, perkenalan dan penyampaian RPS dan kesepakatan dengan mahasiswa. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar menulis kreatif sastra. Ketiga, mendeteksi peran dan fungsi menulis kreatif. Keempat, menguraikan manfaat menulis kreatif sastra secara lebih eksplisit dan elaboratif. Yang kelima, menganalisis prinsip penulisan populer dalam kategori karya sastra dan artikel populer. Pertemuan ke-6 dan ke-7 menganalisis dinamika penulisan kreatif yang tersebar dalam berbagai media. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan 9 dan 10 menguraikan struktur menulis kreatif yang dikelompokkan dalam penulisan resensi dan opini. Pertemuan 11 dan 12 memvalidasi artikel populer yang berkorelasi dengan current issue atau persoalan-persoalan kontemporer. Pertemuan ke-13 dan 14 membuat rancangan karya kreatif sastra yang memiliki standar dan mutu dari segi isi maupun pembahasan. Pertemuan ke-15 menciptakan karya kreatif sastra yang memenuhi standar media massa. Dan pertemuan 16 ditutup dengan UAS atau ujian akhir semester. Kemudian metode pembelajaran, terkait dengan metode pembelajaran, ini berkenaan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktikum, dan project based learning. Sistem penilaian sesuai aturan akademik dan kesepakatan dalam kontrak kuliah yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya, selamat menyaksikan video interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam MK Menulis Kreatif Sastra pertemuan ke-9. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kembali ke kelas saya, kelas Menulis Kreatif Sastra. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, sip. Terima kasih Intan, tampaknya kita hadir semua ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan meminta teman-teman untuk kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, seperti yang pernah saya katakan di pertemuan pertama kontrak kuliah, bahwa di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai resensi buku.
resensi buku atau penulisan resensi buku ini merupakan satu dari beberapa bagian atau beberapa hal yang kita bahas dalam mata kuliah kreatif sastra. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menulis cerita pendek, menulis puisi, menulis prosa lainnya dan sebagainya. Nah, saya yakin bahwa teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar kata resensi yang itu mirip dengan review, kemudian ulasan, tinjauan, timbangan buku dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa kembangkan pemahaman definitif ini dari sumber-sumber yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Karena saya tidak akan lagi berkutat dengan persoalan-persoalan definisi. Teks-teks intinya bahwa resensi itu merupakan teks yang bermuatan kritis, informatif, persuasif, supaya pembaca tertarik merenungkan dan mendiskusikan isi buku, gitu ya. Goalnya untuk merumuskan apakah sebuah buku atau sebuah tulisan itu layak untuk dibicarakan atau tidak dibicarakan, seperti itu. Oke, kemudian ada dua jenis resensi teman-teman yang lazim dikenal dalam kepenulisan, yaitu yang pertama ada resensi deskriptif atau gambaran rinci setiap bagian buku yang difungsikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat buku. Ada satu hal yang perlu kita ingat tentang persoalan resensi deskriptif ini, yaitu kekuatan argumentasi. Itulah kenapa di setiap mata kuliah saya, di setiap pertemuan-pertemuan kita, saya selalu menitik beratkan bahwa teman-teman harus punya kekuatan argumentasi yang autentik, supaya ketika teman-teman membaca buku, teman-teman punya pengalaman yang akan diceritakan kepada orang lain yang berpotensi berbeda dengan ketika teman-teman lainnya itu membaca buku yang sama. Kemudian yang kedua teman-teman, resensi kritis. Resensi kritis ini juga berisi ulasan detail yang bersandar pada satu metode atau pendekatan. Artinya bahwa selain bahwa teman-teman harus memiliki kekuatan argumentasi atau kekuatan beropini gitu ya, teman-teman juga harus menguasai paling tidak satu atau dua disiplin ilmu. Supaya apa? Supaya teman-teman punya kompetensi untuk mengawinkan argumentasi teman-teman dengan satu atau dua teori yang teman-teman sudah pernah pelajari terkait dengan mata kuliah sastra lainnya, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau resensi deskriptif itu perangkat yang digunakan itu sekedar argumentasi teman-teman dikawinkan dengan pengalaman empirik, sementara resensi kritis itu lebih mendalam lagi. Karena kenapa? Karena teman-teman tidak hanya menggunakan kekuatan argumentasi atau kekuatan beropini atau kekuatan berpendapat, tetapi kemudian menginternalisasikan berbagai macam minimal satu atau dua teori di dalamnya, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih autentik lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan bagian paling penting dalam sebuah penulisan resensi teman-teman, bahwa yang perlu kita ketahui tentang penulisan resensi adalah struktur resensi. Struktur resensi ini kemudian dia terpendar ke dalam berbagai macam hal gitu, antara lain ada judul, kemudian ada lead opening atau teras berita, ada isi resensi, kemudian ada keunggulan kelemahan isi buku, kalau misalkan teman-teman masih ingat untuk pembelajaran di SMA, kemudian ada simpulannya. Tapi mari kita berangkat pada struktur resensi yang pertama teman-teman. Nah, untuk judul teman-teman, upayakan judul itu harus menggugah dan kemudian menarik minat pembaca. Karena kalau misalkan tidak menarik minat pembaca, maka tulisan teman-teman, judul resensi teman-teman atau resensi teman-teman secara keseluruhan itu nanti tidak akan memiliki potensi untuk dibaca oleh orang banyak. Sementara resensi itu tulisan yang memang diupayakan untuk dibaca oleh pasar, dalam tanda kutip. Pasar itu siapa? Pasar itu adalah pembaca atau masyarakat yang menikmatinya secara luas gitu. Kemudian teman-teman menyimpan atau menaruh judul buku itu sekaligus sebagai judul resensi. Jadi misalkan judul buku yang berjudul seperti ini. Animal Farm gitu ya, punyanya George Orwell. Terus kemudian kamu membuat resensi dengan judul yang sama, Animal Farm. Gitu kan pada akhirnya tidak make sense gitu. Jadi mungkin kamu bisa merangkai judul seperti ini. Peta perpolitikan Indonesia dalam kerangka Animal Farm gitu. Itu membuat judul yang bisa mengawinkan realita gitu sekaligus sama buku yang sudah kamu baca gitu.
Kemudian judul itu fungsinya untuk apa sih Pak? Gitu. Jadi judul itu fungsinya untuk memfokuskan topik atau memfokuskan tema. Upayakan teman-teman membuat judul itu yang punya irisan antara fiksi dan ilmiah gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan judulnya terlalu fiksional, maka judul resensi teman-teman itu akan terjerembab kepada judul yang terlalu fiksi, terlalu novelis gitu. Terlalu misalkan, saya ingat buku novelnya Eka Kurniawan yang kemarin terakhir saya baca itu ya. Anjing mengeong, kucing menggonggong. Itu kan terlalu fiksional ya, terlalu imajinatif gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat resensi dengan judul yang terlalu ilmiah, maka judul resensi teman-teman itu akan terperangkap ke dalam judul yang terlalu artikel jurnal. Kemudian upayakan juga membuat judul yang akrobatik, yang kontroversi, yang provokatif gitu ya. Karena kalau misalkan judulnya terlalu biasa-biasa saja, seperti yang saya katakan di atas tadi itu, judulnya nanti tidak menggugah atau tidak menarik minat pembaca. Oke ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Nurmaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai pasar pembaca. Nah, pertanyaan saya, mengapa kita sebagai peresensi atau untuk meresensi itu perlu mempertimbangkan pasar pembaca ketika kita menulis resensi ini? Oke, bagus. Terima kasih Nurmaya ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya mengundang diskusi yang cukup cukup panjang sebenarnya ke depannya. Tapi yang ingin saya tekankan seperti ini. Kenapa kemudian kita harus mempertimbangkan pembaca? Karena seperti ini teman-teman. Kalau misalkan tulisan kamu judulnya terlalu jurnalistik, terlalu artikel jurnal, maka orang-orang yang bisa membaca tulisan kamu hanyalah orang-orang dari sudut pandang keilmuan tertentu. Gitu. Kalau misalkan judul kamu terlalu fiksional atau terlalu fiksi, maka orang akan mengira kamu sedang menulis cerita pendek atau novel gitu. Karena pembaca kamu luas, pembaca kamu itu tidak elitis, pembaca kamu itu adalah orang-orang dari semua kalangan, entah itu kalangan gender yang berbeda, usia yang berbeda, profesi yang berbeda, semuanya itu diupayakan ketika mereka membaca tulisan kamu, mereka selalu akan tertarik untuk membacanya lebih dalam, untuk mendapatkan informasi di dalamnya gitu. Kira-kira sudah jelas apa yang saya katakan, Nurmaya? Ya, Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi judul-judul akrobatik, kontroversi, provokatif, ada pertanyaan tentang hal ini? Oke, silakan Kartika. Baik Pak, Bapak menyebutkan tentang struktur resensi provokatif. Mengapa kita perlu membuat judul yang provokatif? Apakah itu tidak akan mengancam keselamatan kita sebagai seorang penulis? Oh ya, oke. Baik, terima kasih ya Kartika, pertanyaannya bagus sekali. Ini tadi mirip dengan pertanyaannya Nurmaya sebelumnya. Apakah kemudian ketika kita menghadirkan contoh judul yang akrobatik, kontroversi, sekaligus provokatif itu tidak akan mengancam keselamatan jiwa kita sebagai seorang penulis? Perlu dipahami teman-teman bahwa resensi itu memiliki kecermatan objektivitas serta subjektivitas. Di sini saya mengatakan bahwa resensi itu merupakan teks yang bermuatan kritis, informatif, dan persuasif. Persuasif itu tujuannya untuk mengajak pembaca merenungkan kembali sebuah isi buku yang sudah teman-teman baca gitu. Kalau bermuatan persuasif, kalau muatan resensi itu memiliki unsur persuasif, maka sebenarnya resensi itu memiliki unsur subjektivitas, teman-teman. Jadi, apakah kemudian kalau misalkan tadi Kartika mengatakan, boleh nggak sih Pak, kita menulis judul yang akrobatik dan provokatif gitu, seperti yang Bapak jelaskan di papan tulis, boleh gitu. Tapi, teman-teman tidak usah khawatir, karena kenapa? Karena resensi juga sekaligus mengusung prinsip-prinsip kecermatan dan objektivitas. Apa itu artinya kecermatan dan objektivitas? Kecermatan dan objektivitas itu adalah hal-hal yang memang berasal dari data. Oke, bisa terjawab pertanyaannya? Ya. Baik, jadi tidak perlu ragu apakah judul kamu kemudian menjadi sangat provokatif, karena kamu bisa mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan unsur kecermatan dan objektivitas sebagai dua hal yang memang harus ada dalam sebuah resensi gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa contoh judul. Ada judul yang menurut saya menggugah gitu ya. Saya ambil dari tulisan saya sendiri, sekaligus tulisan teman-teman lain di media massa. Ada satu judul yang
yang cukup menarik perhatian saya. Kalau teman-teman bisa melihat judul yang paling bawah itu memotret persoalan ekologi dari lubang sedotan gitu. Judul ini kemudian dibikin untuk merespons buku dengan judul Merusak Bumi dari Meja Makan. Jadi teman-teman bisa nggak kira-kira membayangkan kalau misalkan ada buku dengan judul Merusak Bumi dari Meja Makan, kira-kira buku itu berbicara tentang apa? Merusak bumi dari meja makan. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman belum bisa berpikir ya, tapi saya kasih clue. Buku ini sudah pasti berbicara tentang persoalan ekologi, sampah, kerusakan bumi, kemudian lapisan ozon yang lubang dan lapisan ozon yang berlubang dan sebagainya, bencana alam, bla bla bla. Tapi kemudian responsnya adalah respons penulis resensi itu kemudian diinternalisasi dengan menggunakan judul memotret persoalan ekologi dari lubang sedotan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tetap berkesinambungan antara judul buku sama judul resensi, tapi kemudian masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kamu bisa membuat judul-judul yang provokatif seperti ini, bahwa apakah kemudian memang persoalan ekologi tentang bencana alam itu bisa dilihat dengan menggunakan lubang sedotan? Nah, itu kan pertanyaan yang, oh iya ya, bisa nggak sih? Tapi kita harus paham dulu, ternyata sedotan itu adalah satu benda kecil yang nyaris terlupakan ketika kita misalkan meminum segelas es teh manis di atas meja. Gitu. Bagaimana hubungannya Pak Gusman? Iya, sedotan yang kamu buang dengan serampangan, bukan di tempat sampah, itu kecil banget dampaknya, tapi kalau misalkan miliaran orang di bumi ini melakukan hal yang sama, lautan kita, daratan kita kemudian akan tertimbun oleh sampah kecil yang bernama sedotan. Gitu. Nah, dari bencana ekologis, dari persoalan merusak bumi meja makan itulah kemudian persoalan-persoalan ekologis lainnya pada akhirnya muncul dan berkembang. Kemudian akan muncul pertanyaan, Pak, kalau begitu berarti saya sebagai anak sastra hanya boleh mengkaji buku-buku atau hal-hal yang berbau karya sastra? Tidak, karena buktinya saya bisa dengan keterampilan menulis saya, yang saya harapkan teman-teman juga miliki ke depannya, itu pada akhirnya bisa teman-teman gunakan untuk menuliskan resensi dari topik-topik yang bahkan non-sastrawi. Misalkan hal ini yang pernah saya lakukan di tahun 2010, teman-teman, ketika saya bahkan masih menjadi mahasiswa seperti kamu, gitu ya. Saya menuliskan, saya mengikuti sebuah kompetisi, menulis lomba resensi di Bank Indonesia. Kalau teman-teman kepikiran nggak, kalau misalkan Bank Indonesia yang mengadakan lomba resensi, maka bukunya tentang apa? Ekonomi. Tentang keuangan, ekonomi, finansial, dan pasti bukan sastra. Tapi kemudian karena saya punya keterampilan dan kompetensi menulis, maka kemudian saya bisa mengaplikasikan pemahaman saya tentang penulisan resensi untuk menulis atau menghasilkan karya yang mengkritisi buku dengan muatan ekonomi dan finansial. Makanya kemudian lahirlah judul seperti itu, teman-teman. Hybrid Microfinance, Stabilitas Ekonomi Kondusif menuju Gerbang Kesejahteraan Masyarakat. Setelah teman-teman menuliskan judul, jangan pernah lupa untuk menuliskan opening, lead, atau dalam ilmu komunikasi gitu ya, ilmu jurnalistik kita mengenalnya sebagai teras berita gitu. Teras berita bisa dimulai dengan apa, Pak Gusman? Teras berita itu apa sih, Pak? Gitu. Teras berita itu merupakan sekumpulan kalimat atau kita katakan sebagai paragraf yang berfungsi untuk membuka atau mengawali sebuah tulisan resensi. Ketika kamu menuliskan judul yang bagus, jangan sampai kemudian setelah judul kamu bagus, berbunga dan sebagainya, tapi kemudian kamu patah di persoalan lead-nya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Judul kamu bagus, maka kemudian lead atau teras berita kamu atau kalimat-kalimat awal serta paragraf pertama dari tulisan kamu juga harus sama kuatnya dan punya gigi yang sama berenerginya dengan judul kamu gitu. Opening bisa dimulai dengan apapun gitu. Misalkan alasan pembuatan karya. Kemudian prestasi penulis buku gitu ya. Kemudian sikap kamu terhadap isu yang kamu baca dalam buku itu. Pembandingan dengan karya sejenis. Ada keunikan perumusan tema, kira-kira temanya tentang apa. Ulasan penerbit juga penting, teman-teman, gitu ya. Pengajuan pertanyaan dan sebagainya. Nah, fungsinya teman-teman, lead atau teras berita atau opening itu untuk mendorong pembaca supaya tenggelam ke dalam tulisan kamu. Ibaratnya seperti ini, teman-teman. Kamu berada di sebuah tebing gitu ya, dan kemudian ada katakanlah misalkan
sesuatu yang kamu benci berdiri di samping tebing itu, berdiri di gigir tebing itu. Lead kamu berfungsi sebagai tangan yang mendorong hal itu untuk jatuh ke dalam lautan. Lautan itu adalah teks resensi kamu, tangan yang mendorong ini adalah lead kamu, sementara hal yang kamu tidak suka ini ternyata kurang lebih adalah pembaca, supaya pembaca bisa masuk ke dalam lautan teks resensi kamu. Jadi itulah fungsinya dari opening atau lead, teman-teman. Bagaimana Pak bisa membuat opening atau lead? Selain menggunakan beberapa cara tadi, kamu bisa mengambil dari hot issue. Teman-teman kira-kira tahu nggak media apa atau media sosial seperti apa yang paling banyak menghadirkan isu-isu terbarukan? Misalkan apa? TikTok, Twitter, Facebook meskipun agak-agak zaman gue gitu ya, zaman saya gitu ya. Instagram misalkan sekarang banyak banget ya, selebgram, seleb tweet gitu ya, seleb talk dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya mungkin kedengarannya apa ya, remeh-temeh, tapi sebenarnya bisa kamu manfaatkan untuk kemudian mendorong pembaca kamu masuk ke dalam isi buku yang sedang kamu bicarakan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan, ada contoh-contoh teman-teman tentang opening atau lead gitu ya. Seperti yang saya katakan di papan story di LCD kita, di layar kita, misalkan ini salah satu keunikan ya. Di bagian atas teman-teman boleh melihatnya, bagian atas kanan yang tentang bencana ekologi tadi sama lubang sedotan, itu dia buka openingnya atau dia buka wacananya dengan menggunakan opening atau lead yang berbunyi plastik, tisu, dan sisa makanan merupakan elemen-elemen gastronomi destruktif yang diproduksi nyaris semua manusia saat ini. Kita tidak sadar bahwa kiamat merayap dari meja makan. Nah, selama ini kita memahami kan bahwa kiamat itu adalah gunung-gunung yang tercerabut misalkan, lautan yang kemudian menenggelamkan seluruh daratan, langit yang runtuh, kemudian matahari yang terbit dari barat dan sebagainya. Ya, gagasan-gagasan seperti itu tentu saja harus kita yakini dalam konteks keimanan ya. Tapi kemudian Royan Julian sebagai penulis resensi ini kemudian menghadirkan sesuatu yang baru, yang ternyata kalau dipikir-pikir itu pasti berbeda dengan pengalaman pemahaman banyak orang atau masyarakat umum gitu ya. Karena dia menghadirkan konteks kiamat itu dengan cara seperti apa? Kita nggak sadar bahwa ternyata kiamat itu, atau misalkan hal-hal yang bisa menimbulkan mara bahaya dalam konteks yang sangat massal gitu ya, ternyata merayap dari sesuatu yang kita tidak pernah sadari. Dari meja makan, dari mana? Dari tisu, dari sampah sedotan yang kita buang sembarangan dan pada akhirnya bisa menewaskan hewan-hewan laut, kemudian mengotori lautan, daratan, dan kemudian pada akhirnya menimbulkan bencana alam. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cara membuat opening atau lead seperti yang saya katakan tadi, coba kamu bikin gagasan yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, tapi selalu otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kita beralih ke struktur berikutnya, atau mungkin sampai di sini masih ada pertanyaan. Oke, satu orang lagi, silakan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, struktur resensi berikutnya. Oke, silakan, Sri Mulyani Hasan. Baik, saya izin bertanya Pak. Kira-kira apa benefit atau manfaat yang bisa kita peroleh dari penulisan resensi ini? Oh ya, oke, siap. Ini paling penting ya kita ketahui ya. Terima kasih Sri ya. Kita tahu kira-kira benefit atau keuntungannya ngapain sih Pak? Kita kan cuma nulis-nulis doang gitu. Mungkin satu hal yang saya mau katakan seperti ini teman-teman. Dari persoalan akademik atau persoalan kompetensi keilmuan, setiap kali teman-teman berusaha untuk mereview kembali atau meresensi kembali sebuah buku, sebenarnya teman-teman sedang berlatih berbagai macam kompetensi. Kompetensi mengingat, kompetensi berbicara verbal melalui tulisan, kompetensi menulis, kompetensi beradu argumen, kompetensi menghidupkan opini, dan sebagainya. Jadi benefitnya tentu saja seperti itu. Teman-teman tidak hanya membaca buku, tapi kemudian membicarakan ke depan orang banyak untuk mempengaruhi mempengaruhi massa supaya mereka percaya dengan opini teman-teman gitu. Struktur resensi ada isi teman-teman yang berisi ulasan secara keseluruhan. Jadi teman-teman upayakan untuk menulis sinopsisnya
secara padat dan kronologis ini hanya sekitar 10-15% dari keseluruhan resensi teman-teman. Kemudian pembahasan dengan kutipan secukupnya, keunggulan, kelemahan buku, tinjauan bahasa, itu teman-teman harus perhatikan ya, apakah kemudian bahasanya ini cocok untuk pembaca-pembaca tertentu gitu atau tidak. Kemudian kesalahan cetak tipografi itu bisa teman-teman nilai. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat sebuah buku itu kadang-kadang ada yang ketika kita baru membukanya untuk pertama kali ternyata lipatannya berbeda gitu. Atau misalkan halamannya itu double gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kelogisan isi buku, urgensi tema dan sebagainya. Itu isinya gitu. Tapi nanti kita akan bicarakan lagi lebih panjang tentang hal ini di pertemuan berikutnya. Kemudian ada penutup resensi berisi kesimpulan tentang penting atau tidaknya karya sastra itu. Kemudian untuk siapa karya itu terbit beserta alasan pendukung atau argumen teman-teman. Nah, baik teman-teman. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi barusan, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan semacam kesimpulan atau apa yang kira-kira teman-teman peroleh dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Oh ya, oke. Silakan Kartika. Baik, di kelas Bapak saya mendapatkan 2 hal. Yang pertama dengan belajar resensi buku, saya bisa melatih keterampilan menulis akademik saya, dan yang kedua apabila tulisan saya dimuat di media massa, itu berpeluang saya mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, siap. Bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Kartika. Terima kasih Kartika. Ada setidaknya 3 hal yang bisa teman-teman peroleh kalau misalkan teman-teman menuliskan resensi teman-teman, apalagi kalau misalkan sudah sempat dimuat di media massa. Yang pertama adalah keterampilan menulis atau penguasaan keterampilan menulis. Itu sudah pasti teman-teman peroleh. Yang kedua adalah prestise atau kebanggaan teman-teman ketika misalkan pada akhirnya opini teman-teman atau argumentasi teman-teman itu bisa dibaca oleh orang banyak. Dan yang ketiga tentu saja keuntungan finansial. Dan saya pikir ketiga hal ini bisa dipertimbangkan untuk kemudian teman-teman upayakan supaya bisa mengembangkan bagaimana caranya teman-teman berargumentasi dalam bentuk resensi, terutama resensi buku. Saya harap pertanyaan teman-teman semua sudah bisa terjawab. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam kelas saya. Sekarang saya punya oleh-oleh untuk teman-teman. Saya minta kepada teman-teman untuk membuat satu judul resensi, rancangan judul resensi, beserta openingnya resensi, sama identitas buku atau novel atau apapun gitu yang teman-teman ingin resensi. Oke? Kita akan mengumpulkan ini dan kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jadi cuma 3 hal, judul, opening atau lead, beserta identitas buku. Itu aja dulu. Oke? Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pengenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT berkaitan dengan bidang pembelajaran khususnya untuk mata kuliah menulis kreatif sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.